Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandito Dava Jayanto. Saya dari kelas Tek BP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian memori. Pertama-tama, mari kita lihat apa itu pengertian dari memori secara singkatnya. Ya, memori itu merupakan rangkaian digital untuk menyimpan kata-kata biner baik berupa program atau data. Secara umum, memori merupakan kumpulan register-register. Kata biner umumnya terorganisasi dalam nibble 4 bit, byte 8 bit, word itu ada 16 bit, double word itu 32 bit. Kapasitas memori merupakan kemampuan memori untuk menyimpan bit data sel memori. Kapasitas memori ini ditunjukkan oleh lebar alamat, jumlah lokasi, dan lebar data jumlah bit per kata. Contohnya itu lebar alamat yaitu 10 bit A0 sampai dengan A9. Lalu lebar data 8 bit yaitu D0 sampai dengan D7. Kapasitasnya itu 2 pangkat 10 kali 8 bit. Yang akan menghasilkan yang dari 2 pangkat 10 ini jadinya 1024 kali 8 bit. Ini 8 bit ya, maaf. 8 bit 1 kilobyte. Waktu akses memori merupakan selang waktu antara suatu alamat yang dikirim ke memori dan waktu pada saat data yang tersimpan di lokasi tersebut muncul pada bus data. Nah, secara umum ada dua tipe memori, yaitu non-volatil, data yang tidak hilang walau daya listrik dimatikan. Seperti contohnya yaitu ROM, read-only memory, PROM, programmable memory, EPROM, ini erasable PROM ya, erasable dari programmable memory. Lalu ada EEPROM, yaitu electrical EEPROM, dan electrical erasable PROM atau flash ROM. Lalu yang kedua ini ada memori tipe volatil atau menguap. Memori volatil ini data yang disimpan itu akan hilang bila daya dimatikan. Yaitu contohnya seperti RAM, random access memory yang ada pada komputer. Ya, seperti itu untuk penjelasan singkat dari memori. Kita langsung lihat ke rangkaiannya. Lalu sebelum saya mulai mencoba rangkaian ini saya pause dulu. Lalu ya, kita kan sebelum saya mulai mencoba rangkaian ini, saya akan membuat rangkaian ini dari awal terlebih dahulu. Silahkan disimakin.
Setelah saya sudah bikin rangkaiannya seperti ini. Ini tadi sebelumnya ada salah ya untuk dari peminggiran rangkaian, yaitu susunannya ini aja. Ini dari D0 sampai D3, bukan dari D1 sampai D4, tapi dari D0 sampai D3. Untuk data inputnya, di sini seperti yang saya bilang, ini data inputnya, lalu di sini ada alamatnya. Ini untuk outputnya, output dari jika data input yang akan di-save di alamat nanti akan muncul di sini. Sebelumnya ini ada tabelnya, kalau tidak salah kita import dulu ya, biar gampang. Library PC. Nah, ini dia. Oh, gede deh. Kita kecilin dulu. Ya. Seperti itu untuk datanya. Ya, kita langsung mulai saja ya. Nah, untuk yang pertama ini input data pada D3, D2, D1, D3, D2, D1 ini sudah muncul di sini outputnya. Lalu input datanya ini kita simpan pada alamat A0. Kita simpan A0 dan write. Ini untuk menyimpan hasil input dari inputan ini disimpan di alamat A0. Jadi misalnya ini, nah inputnya kita matiin semua, dia sudah tersimpan di alamat A0 dan di outputnya ini sudah tersesuai muncul untuk D1, D2, D3. Jadi jika kita misalnya tidak sesuai alamat ininya, misalnya tuh dia nggak muncul. Tapi jika kita sesuaikan, nah baru dia akan muncul. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua ada di alamat A1 inputnya di D2 dan D3. Kita langsung saja D2 D3, alamat inputnya, alamatnya kita simpan di A1. Kita write. Nah, sudah tersimpan ya di alamat A1. Jika kita misalnya tidak sesuai, maka dia tidak akan muncul di alamat A1. Nah, akan muncul dia tetap. Jadi dia jika tidak sesuai nggak akan muncul, dan kalau sesuai alamatnya baru akan muncul outputnya. Ya. Lalu untuk yang ketiga ini berada pada alamat A2 yang dimana inputnya di D3. Inputnya di D3, alamat di bentar, A2. Alamat A2 write. Nah, tetap dia jadi akan disimpan lagi sama seperti sebelumnya. Jika tidak sesuai dia maka tidak akan masukkan output yang seperti yang tadi kita input. Kalau sesuai dia akan menghasilkan inputnya. Oke, selanjutnya kita ke A1 di input D2. Input D2 di alamat A1. Ya, seperti biasa tadi, seperti yang tadi tersimpan. Jika salah, maka dia tidak akan menghasilkan output yang seperti input yang sebelumnya. Ya, ini untuk yang keempat. Lalu yang keempat tadi, yang keempat. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada di D. Inputnya berada di D1, disimpan pada alamat A1 dan A2. Jadi disimpan untuk dua alamat. Jadi benar ya, D1 ya. D1 disimpan di alamat A3 A2 ya. A3 A2 right. Nah, seperti tadi sebelumnya jika salah ini, nah dia tidak akan menghasilkan outputnya. Namun jika kita benar,
alamatnya. Nah, dia akan masukkan outputnya berada di D1. Selanjut untuk ke selanjutnya yaitu input di D0. Input di D0 alamat disimpan pada A3, A2 dan A0. A0, A2 dan A3. Right? Nah, ini tersimpan. Jika salah, maka dia tidak akan masukkan. Dia malah hasilkannya salah ya. Ini tidak sesuai. Jadi misalnya kita hasilkan ini. Nah, itu salah satunya juga saat itu ya. Misalnya salah, dia output malah tidak sesuai, akan masukkan output yang lain. Bisa saja terjadi seperti itu, tidak menghasilkan output sama sekali atau menghasilkan output yang berbeda dari apa yang sudah kita simpan. Ya, lanjut. Tadi berada di alamat D0 ya. Ini di A2, 3. Ini tadi sudah. Nah, selanjutnya input data di D0, D1 dan D2 disimpan pada A1, A2, A3. Jadi D0, D1, D2 disimpan pada alamat A1, A2, A3. A1, A2, A3, right. Jika input tadi dimatikan, dia tetap tersimpan di alamat A1, A2, A3. Jika salah, maka akan menghasilkan output yang salah juga alamatnya. Tidak sesuai dengan inputnya. Ya. Itu. Lalu yang terakhir ini, yang terakhir ini ada di input D1, D0, D0, D1 yang disimpan pada alamat A0, A1, A2, A3. Jadi di input D0, D1 simpan untuk alamat A0, A1, A2, A3. Kita write, inputnya bisa dimatikan dan dia tetap akan tersimpan. Lalu jika ini salah, nah dia akan outputnya ya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi alamat harus benar. Nah, ya seperti itu untuk rangkaian memori ini. Jadi untuk input yang kita masukkan, bila kita save write pada alamat yang kita tentukan, maka akan tersimpan sesuai dengan alamat input yang tadi sebelumnya kita masukkan. Jika alamatnya kita salah, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita simpan, outputnya tidak akan sesuai juga dengan apa yang kita input sebelumnya. Ya, seperti itu kira-kira untuk penjelasan rangkaian memori dan penjelasan apa itu memori. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.